Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan membuat video materi tentang software processing, di mana subjudul kita hari ini adalah struktur program dari software processing. Ya, oke. Di dalam software processing ada dikenal dua prosedur utama. Ya, tapi sebelum itu, di dalam software processing nantinya penyimpanan codingnya atau penyimpanan filenya itu akan berextension yang disebut dengan .pde, ya. Jadi disebut .pde atau .pde. Misalkan nama filenya kita buat misalkan code 1, nanti extensionnya adalah PDE. Kemudian kalau dia C++ mungkin dia CPP, kan gitu kan. Oke, jadi kalau di dalam software processing sendiri itu filenya nanti extensionnya adalah .pde, ya. Kemudian di dalam software processing itu memiliki dua buah prosedur utama, yaitu prosedur setup, kemudian yang kedua adalah prosedur draw, ya, dimana draw dan setup ini terpisah untuk codingnya, bagian codingnya terpisah. Jadi prosedur setup ini digunakan untuk menginisialisasi dari sebuah program yang nantinya itu diperuntukkan untuk misalkan lembar kerjanya, terus kemudian warna dasarnya apa. Ingat, dalam grafika komputer kemarin ada background dan ada foreground. Jadi di dalam suatu aplikasi processing, prosedur setup inilah yang untuk mengatur lembar kerja dan dasar dari lembar kerja tersebut. Oke, kemudian prosedur draw ini digunakan untuk menggambar, ya, untuk menggambar dalam grafika komputer. Misalkan menggambar grafika komputer itu nantinya ada yang disebut dengan namanya objek primitif. Oke, jadi objek primitif itu ada beberapa, misalkan ada titik, garis, segitiga, segi empat, elip, kurva, bezier, dan lain-lain. Ya, disitulah objek primitif dengan perintah-perintah khusus. Oke, jadi di dalam pengetikan aplikasi processing, inilah bagian dari prosedur setup, kemudian ini bagian dari prosedur dari draw, di mana harus diketikkan void, kemudian setup, buka kurung dan tutup kurung, kemudian pembuka kurung kurawal dan penutup kurung kurawal. Begitu juga di prosedur draw harus digunakan yang namanya void. Kemudian prosedur drawnya buka kurung tutup kurung, kemudian pembuka kurung kurawal dan penutup kurung kurawal. Nah, disinilah yang harus diketikkan prosedur atau pernyataan yang akan ditampilkan di aplikasi processing ini. Jadi di sini di antara kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal penutup. Tapi jangan lupa di sini harus ada yang
di sini ada titik koma. Jadi setiap prosedur itu harus diakhiri dengan titik koma. Oke. Apabila ada pertanyaan silakan diketikkan di kolom komentar. Oke. Jadi kita akan coba ya, kita akan coba mengaktifkan software processingnya. Oke, di sini sudah saya buka. Oke. Ya, ini uncheck aja, so this message on startup, kemudian close saja, kemudian kita maximize. Oke, kemudian untuk menyimpan itu bisa langsung saja Ctrl S atau Save As juga bisa. Oke, kita simpan misalkan di sini sampel, saya buat sampel atau processing 01 ya. Oke, kemudian file CSV-nya biarkan all files, itu dia nanti akan secara otomatis. Oke, jadi di sini nanti sudah berubah menjadi processing 001. Oke. Kemudian untuk mengetikkan codingnya langsung saja point spasi setup, kemudian spasi buka kurung tutup kurung, kemudian kurung kurawal pembuka, kurung kurawal penutup. Baru di sini kita buat coding apa yang mau ditampilkan. Oke, terus kemudian point draw ini harus diketikkan ya semua ya. Walaupun dia tidak berisi harus diketikkan. Oke, jadi di sini nantinya di antara kurung kurawal ya, di antara kurung kurawal dengan kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal penutup, disinilah coding yang akan ditampilkan. Misalkan ya, misalkan kita yang pertama adalah bagaimana harus membuat kanvas dari lembar kerja kita yang akan kita tampilkan. Oke, yang pertama adalah size. Jadi di sini ada height, w atau width ya. Nah, kenapa dia variabel dan not exceed? Itu dia nilainya adalah harus numerik ya. Misalkan 600 kali 400. Oke, kemudian langsung kita jalankan saja dengan mengklik tombol play atau run. Jadi akan nampil seperti ini. Jadi di sini ada processing 1 di mana size-nya itu height-nya 600, width-nya 400. Terbalik. Nah, jadi di sini harus ini yang disebut width atau W dengan height ya. Width dengan height. Jadi disinilah dia ukuran. Dari sini ukuran 0 sampai 600, kemudian ini adalah ukuran 400, height-nya atau tingginya, lebarnya 600. Kalau mau kita rubah silakan aja. Stopkan dulu, misalkan kita mau rubah 480 kali 480, kemudian kita jadi dia bujur sangkar atau square. Oke. Warna dasar dari aplikasi processing ini abu-abu atau gray. Bagaimana kita merubahnya? Oke, kita stop, kemudian kita buat background, buka kurung, kemudian warna. Nah, bagaimana kita menentukan warna? Oke, baru kita titik
koma. Bagaimana kita menentukan warnanya? Menentukan warnanya kita harus buka terlebih dahulu. Aplikasinya sudah disediakan di processing ini. Kita buka tools, kemudian color selector. Oke. Nah, disinilah dia color selector ini. Jadi ada dua format yang bisa kita terapkan untuk warna dasar. Misalkan di sini ada RGB, red, green, blue. Misalkan kita mau warna apa ya? Oke, ini. Nah, ini jadi rednya 5, kita ketik di sini. 5,100,118. Kemudian kita runkan. Jadi warna dasarnya sama ya. Oke. Nah, bagaimana untuk menggantinya? Silakan saja. Stop, kita ganti warna dasarnya. Oke. Berarti 13,95,42. Oke, kemudian baru run. Ya, jadi warna dasarnya berubah. Jadi kalau kita mau atur ininya, misalkan 600 kali 400, berarti dia persegi panjang. Oke, ya. Atau ada cara yang kedua. Cara yang kedua, kita copy ini aja heksanya. Copy, baru kita tampilkan di sini. Baru kita pastekan, baru kita runkan. Sama saja hasilnya ya. Oke, misalkan kita rubah ya. Oke, kemudian kita rubah. Ya. Kemudian paste, baru run, jalankan. Oke, itulah untuk materi hari ini. Dan saya ucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Dan saya sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.